Winda dan teman kosnya mau nyari kerja biar mereka bisa nabung untuk jalan-jalan. Rencananya mereka mau keliling Asia selama libur semester depan. Winda langsung download aplikasi portal kerja, tapi aplikasi itu malah nunjukin teka-teki yang harus mereka pecahin. Besok aku pasti ada, kemarin juga aku masih ada, tapi hari ini aku nggak ada. Apakah aku? Winda langsung bisa nebak jawabannya dan lulus tes. Memangnya tadi dia jawab apa sih? Jawabannya adalah huruf E. Setelah melengkapi data diri, Winda langsung dapat 3 tawaran pekerjaan. Pak Joni perlu asisten barista di kafenya karena barista utama di situ lagi cuti. Bu Tina perlu bantuan seseorang di peternakan lebahnya, sedangkan Danu butuh pencuci mobil dan dia bersedia nawarin gaji yang lumayan gede. Pekerjaan apa yang sebaiknya Winda pilih? Di peternakan lebah ini ada kucing terbang, jadi kemungkinan kondisi di situ kurang aman. Mobil ini ternyata bukan milik Danu. Lihat aja gambarnya. Mobil itu ternyata hasil curian dan Danu udah mencurinya. Jadi sebaiknya Winda milih kerja di kafe aja deh. Setelah sampai di kafe, Winda langsung ngeliat keanehan. Apa kamu juga tahu? Di rak cupcake ini ada ikannya. Pemilik kafe Pak Joni malah bilang, "Itu sih cuma prank kecil buat ngetes kejelianmu." Pria itu kemudian ngasihin celemek ke Winda dan minta Winda untuk segera bekerja. Tapi Winda ngembaliin celemeknya karena dia yakin pria itu mau ngeprank lagi. Kenapa bisa gitu? Logo kafe yang nempel di kaos Pak Joni nggak samaan kayak logo di celemek tuh. Rupanya Pak Joni masih ngetes kejelian Winda. Beberapa saat kemudian, 6 orang mahasiswa masuk ke kafe. Winda gugup banget karena mereka adalah tamu pertamanya. Dia nanya, "Kalian mau pesen apa?" Tapi mereka malah ngajakin Winda buat main tebak-tebakan. Cowok pertama nunjukin gambar 2 emoji ini. Lalu Winda berhasil nebak jawabannya. Memangnya cowok itu pesen menu apa sih? Sandwich. Cowok ini juga nggak mau kalah. Dia nunjukin 2 emoji ini. Apa kamu bisa bantu Winda untuk nebak jawabannya? Dia pesen mashed potato. Selanjutnya ada mahasiswa ini, dia ngeliatin kombinasi gambar ini ke arah Winda. Apa kamu bisa nebak? Dia pesen fish finger. Cewek ini mau pesen makanannya dengan nunjukin 3 emoji ini. Apa kamu bisa bantu Winda untuk nebak jawabannya? Dia pesen pepperoni pizza. 4 orang dari ke-6 mahasiswa itu pesen minuman teh daun raspberry. Tapi 2 sisanya pesen minuman lain. Robi pesen limun dan Rosi pesen double espresso. 5 menit setelah menikmati teh mereka, ke-4 mahasiswa itu pingsan. Winda langsung menelpon ambulans dan dia curiga kalau Rosi dan Robi udah usil sama ke-4 temennya itu. Jadi Winda nanya ke mereka, "Kok tadi kalian pesen minuman lain?" "Aku alergi sama blackberry, Kak. Jadi pesennya limun aja," jawab Robi. Lalu Rosi bilang, "Aku perlu banyak kafein karena semalam gak bisa tidur." Siapa yang berbohong? Robi, cowok itu bilang kalau dia alergi sama blackberry. Tapi kan temen-temennya minum teh daun raspberry. Gak nyambung lah.
Sebelum jam kerjanya berakhir, Winda masuk ke basement cafe untuk ngecek stok air minum. Tapi tiba-tiba pintunya nutup sendiri dan dia harus nyari jalan keluar. Winda mulai masuk ke lorong gelap dan ngeliat 3 pintu. Di balik pintu pertama ada lampu bercahaya ultraviolet kuat. Di balik pintu kedua ada anjing galak dan di balik pintu ketiga ada kobaran api besar. Pintu mana yang harus Winda pilih? Pintu ketiga, dia bisa ngambil air minum di basement untuk nyiram apinya. Keesokan harinya, Winda diminta untuk nganterin buku, dan setelah tiba di alamat tujuan, dia ngeliat gedung berpintu logam. Ternyata pintunya dikunci tuh. Tapi di dekat kunci kombinasi, ada tulisan Mawar, Daisy, Lidah Buaya, dan Bunga Matahari. Apa kamu bisa nebak kodenya? Aku kasih petunjuknya juga deh. Salah satu kata di situ beda sendiri. Kira-kira kata apa ya? Lidah buaya, tanaman ini nggak termasuk bunga. Akhirnya Winda bisa masuk ke gedung itu dan buku bawaannya dia serahin ke wanita tua ini. Kemudian si nenek bilang begini, "Saya akan ngasih kamu uang tip kalau kamu bisa jawab teka-teki ini. Mamaku awan, papaku angin, anak lelakiku aliran sungai jernih, dan anak perempuanku adalah buah ranum. Pelangi jadi tempat tidurku dan bumi jadi persinggahan terakhirku. Aku bisa membawa nikmat, bisa juga memicu petaka. Apakah aku?" Bantuin Winda buat nebak jawabannya dong, biar dia dapat uang tip dari si nenek. Jawabannya adalah hujan. Kali ini Winda dapat tugas untuk ngadain konser musik jazz. Di situ dia ngelihat 6 musisi dan semuanya punya tato di lengan mereka. Lalu salah satu musisi nanyain ini ke Winda. "Di antara kami menurutmu siapa yang paling junior?" Apa kamu bisa ngebantu Winda untuk mecahin teka-tekinya? Tato mereka ternyata huruf alfabet yang diurutin jadi A, B, C, D, dan E. Jadi drummer ini adalah personil terbaru mereka karena tatonya berhuruf F. Bos Winda nyerahin amplop berisi uang dan memintanya untuk ngasihin amplop itu kepada Dani. Lalu Winda bilang gini, "Saya nggak tahu Dani, Pak. Gimana saya bisa mengenali dia?" Si bos cuma menjawab, "Dia pakai topi merah." Winda memasuki ruang konser yang dipenuhi banyak orang dan beberapa orang terlihat mengenakan topi merah. Apa kamu bisa ngitung jumlahnya? Ada 8. Di antara ketiga cowok ini, mana Dani yang dia cari? Jelas bukan cowok ini, kata Daninya cuma tertulis di kaosnya. Cowok ini juga bukan Dani karena dia cuma punya tato dengan tulisan Dani. Nah, ini pasti Dani yang asli kan? Di name tag-nya ada tulisan Dani, jadi nama aslinya pasti Dani. Winda menikmati kopi paginya setelah konser, tapi tiba-tiba kepalanya terasa nyut-nyutan dan tubuhnya langsung pingsan. 10 menit kemudian, dia udah bangun di ruang bawah tanah misterius. Lalu di depannya ada 4 pintu yang bisa membawanya keluar dari situ atau malah menjebaknya ke dalam perangkap. Di balik pintu pertama ada kelelawar lapar, di balik pintu kedua ada rubah ganas, di balik pintu ketiga ada tarantula berbisa, dan di belakang pintu keempat ada ular berbisa. Pintu mana yang harus dipilih Winda? Dia harus milih pintu pertama. Kelelawar adalah hewan nokturnal, jadi mereka masih tidur di pagi hari. Keesokan harinya Winda dapat tugas dari Bu Sally, jadi wanita itu punya toko seni kecil-kecilan dan dia lagi nyari petugas yang bisa ngelompokin warna cat di tokonya. Tapi semua warnanya udah kecampur jadi satu gara-gara anabul Bu Sally. Apa kamu bisa nemu cat yang warnanya paling beda?
Yang ini. Gimana dengan wadah cat ini? Apa semua warnanya sama? Enggak lah, warna cat kedua dan keenam kelihatan beda. Bantuin Winda buat milih warna cat yang paling beda ya. Cat pertama kelihatan paling gelap kan? Gimana dengan wadah cat ini? Ternyata sama semua. Amati warna catnya ya, ada yang paling beda nggak? Yang ini sih kelihatan agak beda. Kalau yang ini gimana? Semua warnanya sama kan? Enggak banget, cat pertama dan kedua kelihatan beda. Oke, terakhir nih, apa kamu bisa nemu warna cat yang paling mencolok? Jelas cat yang nomor 8 dong. Winda dapat pekerjaan baru sebagai manajer supermarket. Dia nugasin Vicky dan Fiona untuk jaga di shift malam, jadi mereka harus nyetok ulang makanan di supermarket 24 jam di mall itu. Awalnya kedua cewek itu takut berada di dalam mall yang gelap gulita, tapi mereka harus lewat situ untuk masuk ke supermarket. Dan setelah beberapa saat, akhirnya mereka memberanikan diri. Winda datang lagi jam 3 pagi untuk ngecek mereka. Tapi ternyata laci kasir di situ udah ngebuka dan uangnya nggak bersisa. Winda langsung menginterogasi mereka dengan pertanyaan ini. Apa yang kalian lakukan saat terjadi pencurian? Vicky bilang, tadi rak keripiknya hampir kosong, jadi aku harus pergi ke gudang buat nambah stok. Tapi kardus keripik di situ udah dipindahin dan aku harus nyariin kardusnya sampai 15 menit. Pas aku balik lagi, duit di meja kasir udah lenyap. Fiona menjelaskan, tadi tugasku udah beres, jadi aku langsung pergi untuk belanja di toko lain. Dan aku nggak tahu apa-apa soal pencurian itu. Apa kamu bisa nebak pencurinya? Fiona, pencurian itu terjadi di malam hari dan semua toko pasti udah tutup. Mana mungkin dia shopping-shopping selarut itu kan? Karena nggak bisa mengelak lagi, Fiona langsung kabur dari supermarket. Winda kemudian melakukan investigasi sendirian. Ternyata Fiona punya 4 teman dan Winda yakin dia ngumpet di rumah salah satu temannya. Karena bukan petugas kepolisian, Winda nggak megang surat perintah penggeledahan untuk ngecek cewek itu, tapi dia masih bisa stalking foto IG terbaru mereka. Amati baik-baik keempat gambar ini ya. Kira-kira siapa ya yang ngumpetin Fiona? Cowok ini nggak sendirian. Di pundak kirinya ada tangan tuh. Dan ternyata itu cat kuku Fiona. Wah, kena deh. Winda menerima bonus dari pemilik supermarket karena dia udah berhasil nangkep penjahat itu. Akhirnya dia bisa jalan-jalan ke beberapa negara di Asia. Pecahin teka-teki ini ya, biar kamu bisa nebak negara tujuan Winda. Bener banget, dia ada di Cina alias Tiongkok. Setelah berkeliling Tiongkok, menurutmu Winda akan ke negara mana ya? Jepang. Terus kemana lagi? Ke Singapura atau Singapura? Mantul.
Winda udah sampai di bandara, tapi semua pintu di situ tiba-tiba dikunci oleh petugas bandara. Lalu dia mendengar pengumuman ini, Bapak dan Ibu sekalian mohon perhatiannya. Seorang penjahat ulung telah melarikan diri dan bersembunyi di dalam bandara. Mohon untuk tetap tenang, berhati-hati, semua pengoperasian di bandara akan segera dibuka setelah kami berhasil melacaknya. Winda mau ke toilet dulu dan setelah sampai di toilet wanita, dia langsung menghubungi petugas keamanan bandara. Kenapa gitu? Lihat bayangannya deh, penjahat itu lagi ngumpet di bilik kamar mandi kedua. Penjahat itu akhirnya ketangkep dan Winda bisa ngelanjutin perjalanannya. Setelah check-in, Winda masuk ke gerbang dan di atas pesawat dia dideketin cowok cakep bernama Cokro. Tanpa Aminoto ya. Cowok itu bilang Winda udah duduk di kursinya, kemudian Winda nunjukin boarding pass-nya sambil bilang kalau cowok itu udah salah. Tapi Cokro tetap ngotot, jadi siapa yang bener nih? Winda, nomor kursinya 16I, sedangkan di boarding pass Cokro tertera nomor 19I. Aduh, balik dulu kertasnya, Mase.